Ya Allah, hamba tidak meminta Engkau meringankan beban hamba, ya Allah. Ya Allah, hambanya memohon kepadamu. Tolong beri hamba kekuatan, ya Allah, untuk menghadapi segala ujian hamba. Berilah hamba kesabaran, ya Wadud. Berilah hamba petunjuk-Mu, ya Kalimul Qalub. Ya Allah, tolong lindungilah Bapak, ya Allah. Kuatkanlah dia, angkat segala penyakitnya, ya Allah. Beri kekuatan untuk hamba agar bisa membahagiakan dia, ya Allah. Tolong kabulkan doa hamba, ya Allah. Rabbana fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Astagfirullahaladzim. Tega banget itu Ibu Sumi. Ngunciin Bapak di luar. Hai Pak, kita masuk Pak. Bu. Siapa sih ini jam segini ketok-ketok? Ganggu orang tidur aja. Ayo Mas, kita lihat. Pelan-pelan Mas. Astagfirullahaladzim. Maaf Asif, saya kira maling. Bapak tega banget ngunciin Pak Soleh di luar. Kami pikir Mas Soleh udah tidur di kamarnya, Pak. Makanya saya kunciin pintunya. Kayaknya Pak Soleh lagi sakit ya, Bu? Enggak, batuk biasa kok. Maklum lah, Pak. Cuacanya. Ayo Mas, masuk ya. Dingin di luar. Ayo Mas. Ayo Mas. Ya udah, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Ya Pak, makasih Pak ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu cerita apa sih sama Hansip itu? Aku nggak cerita apa-apa, Sum. Mas, kalau kamu nggak cerita apa-apa, mana mungkin sih Hansip itu berani gedor-gedor pintu saat kita lagi tidur? Enggak, aku nggak cerita apa-apa. Awas saja ya Mas, kalau kamu sampai cerita-cerita sama mereka. Lihat aja. Aku ngantuk. Gerget banget sih sama kakakmu itu. Udah. Mas, sabar ya Mas. Kita nggak boleh kasarin dia. Takutnya nanti dia cerita sama orang-orang. Sekarang kita pedaya dia pelan-pelan ya. Yang penting Mariam kan kirim uang terus ke kita. Ya kan? Udah Mas, tidur lagi. Emily, apa tidak sebaiknya kalian treatment untuk supaya punya anak? Mama bisa nggak sih, Mah? Ngomongin soal anaknya tuh nanti. Kita ini lagi sarapan, Mah. Emily, jangan marah kayak gitu dong sama Mama. Nggak baik kan? Ayo kita lanjutkan lagi sarapan. Aku udah nggak lapar. Mami harus dibungkam mulutnya. Dia selalu berkata yang bikin aku sakit hati. Ayo Mas, kita makan lanjutkan. Mama juga jadi nggak nafsu makan melihat istri kamu yang begitu. Maafin Emily ya, Ma. Mariam, Iya, Nyonya. teh buat Mama mana? Maaf, teh panasnya belum saya bikin, Nyonya. Belum kau bikin? Kamu ngapain aja dari tadi? Iya, saya bikin sekarang, Nyonya. Cepetan. Iya. Ini, Nyonya, tehnya. Sini, biar saya aja yang antar. Iya, Nyonya.
aku berangkat kerja dulu ya. Mama baik-baik di sini. Hati-hati ya. Kamu juga baik-baik di tempat kerjaan. Baik, Mam. Emily, jaga mama baik-baik di rumah ya. Aku pergi dulu ke kantor. Take care ya Mas. Jangan lupa kabarin aku terus. Ya, oke. Ma, ini Emily buatkan teh panas buat Mama. Aduh, terima kasih Emily. Maaf ya Ma, tadi Emily udah bersikap kasar sama Mama. Oh, nggak apa-apa. Ayo Ma, diminum tehnya. Mau kemana kamu? Mau ke Nyonya Ana. Nyonya takut barangkali Nyonya Ana butuh sesuatu. Mendingan kamu sana tuh, potongin rumput di kebun belakang. Potong rumput Nyonya. Kan itu tugasnya tukang kebun Nyonya. Kamu tuh protes aja ya? Kamu itu saya bayar bukan untuk protes, tapi untuk kerja, ngerti? Iya Nyonya. Ya Allah, jangan-jangan Nyonya Ana. Nyonya Ana. Mau ngapain lagi kamu sini? Itu Nyonya Ana, Nyonya. Udah, selesain aja kerjaan kamu di belakang, udah sana. Tapi Nyonya Ana lagi kesakitan, Nyonya. Kamu jangan sok perhatian ya sama Mama. Kamu cari muka, iya? Tugas saya kan mengurus Nyonya Ana, Nyonya. Udah sana, selesaikan aja pekerjaan kamu di belakang. Tapi tuh Ya ampun. Berani ya kamu ngelawan saya? Nyonya Ana. Nyonya Ana. Nyonya Ana bangun, Nyonya Ana. Dokter. Halo, dokter. Madam Ana keracunan. Sebaiknya Anda dengan lebih baik lagi menjaga Ibu Ana. Karena usianya sudah tua, jadi semakin rentan. Baik dok, saya akan lebih hati-hati lagi menjaga mama saya. Terima kasih banyak dok. Kalau begitu saya permisi. Mari. Sini mas, sini mas. Biar aku aja yang hitung. Nih, kamu kan nggak pinter ngitung, biar aku aja yang hitung. Uang anakku. Iya tahu. Nih, biar aku aja yang ngurus. Kamu tahu nggak mas, di rumah itu yang tahu pengeluaran rumah tangga itu cuma aku. Aku yang beli sayur, aku yang beli makan, aku yang bayar listrik dan lain-lain. Jadi aku tahu kemana uang ini harus dibelanjakan. Udah, sini aja. Som, aduh aku jangan ditik. Som, tunggu. Som, aku ditik. Apa lagi sih mas? Kenapa aku ditinggal? Mas, aku tuh lupa. Aku harus bayar cicilan perhiasan yang aku gadein. Udah deh. Aduh, jangan dibayarin semua. Kasih aku sedikit buat beli obat buat penyakitku, Som. Mas, ngerti nggak? Ini aja nggak cukup. Udah deh. Tolong. Udah bilangin ya. Som. Syukurlah kalau Mama sudah tidur pulas. Tuan Li udah datang. Iya, Mariam. Mas, biarkan mama istirahat. Yuk. Ya. Kamu capek ya, Mas? Gimana kerjaan kamu? Gitulah.
Hari ini aku benar-benar nggak fokus sama kerjaan aku. Karena aku mikirin apa kata mama tadi pagi. Kayaknya emang kita harus ke dokter. Kita harus mencek siapa yang mandul. Emily, mama itu lagi sakit. Dia kepengen sekali punya cucu dari kita. Wajar kan? Ya udah, kalau emang kamu tidak bisa memberikan keturunan dalam waktu ini, mohon maaf. Terpaksa aku harus menceraikan kamu dan aku harus mencari wanita yang bisa memberikan keturunan kamu. Mas, kamu tolong jangan cerain aku, Mas. Aku akan memberikan kamu anak, aku janji. Tapi tolong kamu sabar dong, Mas. Ya udah. Aku akan antar kamu ke dokter. Iya, besok aku akan ke dokter. Tapi aku ke dokternya sendiri aja, aku nggak mau ganggu aktivitas kamu. Mariam. Iya, Nyonya. Iya, Nyonya. Kamu stop cuci mobilnya. Ikut saya. Maaf, Nyonya. Tapi itu masih nanggung. Bentar lagi udah selesai. Antarin saya ke dokter sekarang. Maaf, Nyonya. Tapi Nyonya anak kan lagi di rumah sendirian. Terus kalau ditinggal gimana, Nyonya? Aduh, urusan saya tuh lebih penting ya. Kamu tuh ngebantah aja kerjaannya. Iya, Nyonya. Sebentar, Nyonya. Tapi saya mau pamit Nyonya Ana sebentar ya. Alah. Bagaimana hasilnya, Dok? Nyonya Emily, dengan sangat menyesal saya harus menyampaikan. Dari hasil medis mengatakan bahwa Anda mandul. Hasil pemeriksaan ini tetap hasilnya aku mandul. Kalau Mama tahu, dia akan menyuruh Lim nikah lagi. Apalagi jika perempuan itu punya anak, dia akan menguasai semuanya. Nyonya, Anda baik-baik saja kan? Iya, saya baik-baik aja, Dok. Dok, apa nggak ada cara lain supaya saya bisa hamil? Kalau dari rahim Anda sendiri, saya meragukannya. Dokter, tolong periksa pembantu saya juga. Tapi Nyonya, buat apa? Kok saya diperiksa juga? Udah, ikutin aja. Tinggal periksa simpel kan? Ini nggak adil. Kenapa kamu bisa subur sementara aku nggak? Hah? Jawab, Mariam. Sabar, Nyonya. Mungkin ini udah takdirnya dari Allah. Pokoknya, kamu nyuruh saya sabar. Hah? Kamu bisa-bisa nyuruh saya sabar. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus bantu saya untuk meyakinkan Mama kalau saya ini subur. Saya nggak mandul. Maksudnya gimana? Saya ganti hasil tes kamu dengan nama saya. Maaf, Nyonya. Tapi saya nggak mau bohong, Nyonya. Saya takut dosa, Nyonya. Kamu nggak mau nurutin kata-kata saya? Hah? Dan kamu nggak akan pernah ketemu sama keluarga lagi. Mau kamu? Nggak, Nyonya, jangan. Nyonya, aduh. Nggak, Nyonya. Kalau kamu nggak mau, kamu harus nurut semua kata-kata saya. Ngerti kamu? Iya. Kamu ngapain? Bawa Mariam pergi. Kamu kan tahu tugasnya dia itu menjaga Mama. Maaf sayang, aku cuma minta temenin Mariam ke dokter kok. Kamu tahu kan? Aku sengaja nggak pergi cepat. Karena Mama nggak ada yang nungguin di sini. Iya, aku minta maaf ya. Aku memang tadi nggak sempet pamit sama kamu. Emily, gimana hasilnya? Aku punya kabar gembira nih. Buat Mama, buat kamu. Kata dokter aku subur dan aku bisa punya anak.
Bagus dong kalau gitu. Kamu bisa memberikan aku keturunan. Li, kamu juga harus periksa ya. Kalau kamu mandul, terpaksa mama ambil anak panti asuhan buat diasuh di sini. Baik, Ma. Aku akan luangkan waktu periksa ke dokter. Sekarang aku pergi dulu ke kantor. Sayang, aku antar. Mariam, buatkan saya jus kiwi. Ingat, tanpa gula ya. Ya, siap Nyonya. Mah, biar Emily aja yang bikin ya. Mari Nyonya. Orang tua itu harus lenyap. Enak aja dia membawa anak yatim ke rumah ini. Memangnya rumah ini panti asuhan apa? Mariam, kamu gimana sih? Kamu biarin mama di luar sendirian? Maaf Nyonya, ini saya lagi haus, mau buka kulkas, mau minum. Terus Nyonya Ana sudah saya bawa masuk dalam kamar Nyonya. Awas kamu ya, kalau sampai mama kenapa-kenapa sendirian di luar. Nyonya bakal ngasih minuman itu ke Nyonya Ana. Ya Allah, kenapa aku sangat khawatir ya?